Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatrahim dari kelas TI 24H. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia dengan segala keunikan dan keberagamannya. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam menyebarkan kasih sayang dan menebarkan kedamaian di muka bumi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yakni tentang menyatukan hati dalam perbedaan. Topik ini sangat relevan karena kehidupan kita sehari-hari dipenuhi oleh keberagaman suku, bangsa, bahasa, warna kulit, adat istiadat, bahkan pemahaman dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Namun perlu kita sadari bahwa perbedaan adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita sikapi dengan lapang dada dan bijaksana. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasa kalian dan warna kulit kalian. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu." Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan adalah tanda kekuasaan Allah. Maka siapapun yang memusuhi perbedaan sejatinya sedang menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan tidak perlu dipertentangkan, melainkan harus disikapi dengan saling memahami dan menghormati. Keberagaman adalah sumber kekayaan dan kekuatan umat manusia jika kita mampu menyatukan hati dan perbedaan itu. Di tengah masyarakat yang plural seperti bangsa Indonesia ini, kita dituntut untuk mampu hidup rukun dan kebinekaan. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk bersikap eksklusif atau merasa paling benar sendiri, tetapi mengajarkan tasamuh, toleransi, ta'awun, tolong menolong, dan ukhuwah persaudaraan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah satu keluarga besar. Jika terjadi perbedaan atau perselisihan, maka harus segera didamaikan. Jangan sampai perbedaan pendapat menimbulkan permusuhan yang mengoyak persaudaraan. Hati yang damai dan bersih adalah kunci untuk menyatukan umat. Rasulullah SAW juga telah memberikan contoh bagaimana hidup berdampingan dengan perbedaan. Ketika beliau membangun masyarakat di Madinah, beliau merangkul berbagai suku, agama, dan golongan. Dan Piagam Madinah, Rasulullah menetapkan prinsip hidup bersama yang adil dan damai. Beliau tidak memaksakan agama kepada non-muslim, melainkan mengajak mereka hidup saling menghormati dan menjaga hak masing-masing. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyatukan hati para sahabat yang dahulu berasal dari suku-suku yang sering bermusuhan, seperti suku Aus dan Khazraj. Dengan Islam hati mereka bersatu, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 63. Dan Dia, Allah, yang mempersatukan hati mereka. Sekiranya kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 63. Ini menunjukkan bahwa menyatukan hati bukan hanya dengan ucapan atau harta, tetapi dengan ketulusan, keimanan, dan kasih sayang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita disatukan dan dijauhkan dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan kebencian. Dalam kehidupan modern, kita menghadapi tantangan baru dalam menjaga persatuan. Media sosial kadang menjadi sarana perpecahan karena kita dengan mudah menyebarkan kebencian, menyalahkan orang lain, dan memperuncing perbedaan.
Oleh karena itu, kita harus kembali pada akhlak Islam yang mulia, menahan lisan, mengedepankan adab, dan menjaga ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 untuk tidak saling mencela, tidak mencari kesalahan, dan tidak berprasangka buruk. Sebaliknya, kita diajarkan untuk saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling menyayangi sebagai saudara seiman dan sesama manusia. Perbedaan adalah karunia, bukan kutukan. Menyatukan hati dalam perbedaan adalah bentuk nyata dari kedewasaan iman. Jika kita mampu hidup rukun dalam keberagaman, maka kita sedang menjalankan salah satu perintah Allah yang paling mulia, yaitu menjaga silaturahim dan menyebarkan kedamaian. Marilah kita jadikan diri kita sebagai agen pemersatu, bukan pemecah belah. Kita mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat. Bangunlah komunikasi yang sehat, tumbuhkan sikap saling menghargai, dan rawatlah perbedaan dengan kasih sayang. Insya Allah, dengan hati yang bersih dan niat yang ikhlas, Allah akan menyatukan kita dalam kebaikan dan keberkahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.